Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nur Hayati, saya merupakan dosen prodi Sosiologi Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka dengan NIDN 000608806. Sebagai dosen prodi sosiologi, saya mengampu beberapa mata kuliah seperti sosiologi gender, sosiologi konsumsi, teori dan metode intervensi sosial, sistem sosial budaya, dan karya ilmiah. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk memaparkan pernyataan diri dosen dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PD, UKT, PT, bidang pengajaran mata kuliah Sosiologi Konsumsi melalui DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2023. Dalam pembelajaran, salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Sosiologi Konsumsi dengan kode mata kuliah SOSI 4405. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang dapat diambil oleh mahasiswa prodi sosiologi pada semester 6 dengan bobot 3 SKS. Buku materi pokok atau BMP untuk mempelajari mata kuliah ini adalah BMP Sosiologi Konsumsi dengan kode SOSI 4405 yang berisi 9 modul yang dapat dibaca melalui BMP cetak maupun melalui perpustakaan digital dengan laman pustaka.ut.ac.id. Mata kuliah Sosiologi Konsumsi ini merupakan suatu kajian ilmu yang mempelajari hubungan antara masyarakat yang di dalamnya terjadi proses dan pola interaksi sosial dalam hubungan dengan konsumsi. Dalam hubungan tersebut, dapat dilihat bagaimana masyarakat memengaruhi konsumsi dan konsumsi memengaruhi masyarakat. Setelah mempelajari materi mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menganalisis perilaku konsumen dalam aktivitas konsumsi menurut perspektif sosiologi. Materi yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini adalah perilaku konsumen dalam aktivitas konsumsi menurut perspektif sosiologi dengan rincian mempelajari tentang pengertian dan ruang lingkup sosiologi konsumsi, teori sosiologi makro dan mikro tentang sosiologi konsumsi, teori klasik dan kontemporer tentang sosiologi konsumsi, budaya dan konsumsi, budaya konsumsi, perilaku konsumen, berbelanja, fashion dan pakaian, serta waktu luang. Materi tersebut akan diperoleh melalui layanan tutorial online baik secara sinkronus maupun asinkronus. Layanan asinkronus akan dilakukan melalui Learning Management System atau LMS, tutorial online pada laman elearning.ut.ac.id. Sementara layanan tutorial online secara sinkronus dapat dilakukan melalui Microsoft Teams atau Zoom yang tentunya ini nanti akan dilakukan ketika mahasiswa mengalami kesulitan dalam mata kuliah tersebut. Layanan pembelajaran melalui tutorial online asinkronus ini dilakukan selama 8 sesi pertemuan di mana setiap sesinya berisi fitur kehadiran, berbagai materi, diskusi, tugas, dan kuis sebagai latihan. Tiap sesi, mahasiswa diminta untuk mengisi kehadiran dan mengerjakan diskusi. Sementara di sesi 3, 5, dan 7, selain diminta untuk mengisi kehadiran dan diskusi, mahasiswa diminta untuk mengerjakan tugas. Setelah mengikuti tutorial online, mahasiswa kemudian akan melaksanakan ujian akhir semester yang berbentuk tes objektif. Indikator penilaian tutorial online berasal dari nilai kehadiran dengan bobot 20%, nilai partisipasi mahasiswa dalam diskusi dengan bobot 30%, dan nilai tugas dengan bobot 50%.
Adapun komponen nilai akhir mata kuliah ini diambil dari tutorial online dengan bobot 30% ditambahkan dengan nilai akhir semester atau ujian akhir semester dengan bobot 70%. Demikian pemaparan pernyataan diri dosen dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dari saya. Selanjutnya akan ditampilkan video pembelajaran mata kuliah Sosiologi Konsumsi yang dilakukan melalui Microsoft Teams. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Ucapkan terima kasih sudah hadir kembali di pertemuan mata kuliah Sosiologi Konsumsi kali ini. Kali ini topiknya cukup menarik, teman-teman. Pasti teman-teman juga suka dengan atau punya hobi yang sesuai dengan materi pada kali ini. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Nah, saya tanya dulu nih. Teman-teman kira-kira suka nggak belanja? Suka, Bu. Suka banget. Suka banget. Belanja. Nah, kita kali ini akan mempelajari tentang berbelanja. Apa ada yang sudah belajar tentang berbelanja ini? Belum. Udah baca sedikit, Bu. Sedikit. Oke, ya. Jadi nanti kita sambil belajar tentang apa itu berbelanja, kira-kira tempatnya di mana sih berbelanja itu. Jadi apa sih berbelanja itu? Nah, ada yang bisa menjelaskan kan tentang berbelanja itu apa sih? Aktivitas pertukaran, Bu, antara kita membeli sesuatu yang kita inginkan dengan uang yang kita punya. Oke, nah belanja itu adalah aktivitas membeli sesuatu barang. Nah, biasanya teman-teman belanjanya itu di mana sih? Keranjang kuning. Shopee. Shopee. Lazada. Nggak pernah beli di warung tetangga? Suka jajan, Bu. Pernah. Oke, jadi apa namanya tadi yang katanya di keranjang kuning, kemudian di Shopee atau di warung, nah itu biasanya kita bisa sebut dengan retail ya. Apa itu retail? Itu kegiatan bisnis dalam penjualan barang-barang baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Nyata misalnya dalam bentuk produk-produk, misalnya kalau teman-teman tadi misalnya beli suatu makanan, misalnya di keranjang kuning tadi, atau misalnya beli kalau di warung beli minyak. Nah, itu adalah bagian dari barang-barang produk-produk yang dijual di retail. Kemudian juga ada yang bentuknya tidak nyata. Apa sih yang barang yang tidak nyata itu? Nah, barang tidak nyata itu salah satunya adalah misalnya dalam bentuk jasa. Ya, dalam bentuk jasa kita misalnya tiap harinya kita memanfaatkan yang namanya Grab. Nah, itu adalah barang-barang yang dalam bentuk tidak nyata karena bentuknya adalah layanan atau jasa ya. Kemudian jenis retail itu ada apa saja? Kalau tadi kan teman-teman ada yang nyebut keranjang kuning atau warung. Nah, ini salah satunya adalah di bagian jenis-jenis retail ini ya. Jenis retail ini berdasarkan kepemilikannya itu ada macam-macam. Ada yang namanya independen. Nah, biasanya karena independen dimiliki oleh satu orang. Nah, satu orang ini adalah dia juga sebagai bos juga sebagai karyawan juga ya. Yang berikutnya adalah usaha keluarga. Nah, usaha keluarga ini dimiliki oleh keluarga bersama. Nah, salah satu contoh retail usaha keluarga yang ada di Indonesia adalah Ayam Suharti. Nah, ini Ayam Suharti memiliki cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Di situ dalam hal ini, kalau usaha keluarganya ini sudah mulai masuk ke yang pengurusannya sudah masuk ke semi profesional. Kemudian yang berikutnya adalah jari
jaringan. Nah, jaringan itu apa? Ada yang usaha jaringan itu sekelompok gerai di bawah kepemilikan bersama. Kalau di sini contohnya adalah ada The Body Shop yang ada di mall. Ya, jenis retail berikutnya adalah raba atau kita biasanya sebut dengan franchise. Ya, ada yang pengen punya franchise? Indomaret, Bu. Indomaret pengen punya Indomaret? Belum ada Pengen, modalnya, pengen. Bu. Pengen bikin apa? Ya, Sabu jadi Haji, Bu. Oke, Sabu Haji, boleh. Nah, franchise ini adalah bentuk usaha bisnis penjualan barang atau jasa yang bermerek ya. Misalnya salah satunya adalah kalau di sini ada yang namanya gerai Starbucks atau Pizza Hut. Ya, Pizza Hut tersebar di berbagai wilayah atau daerah kayak gitu. Nah, ini adalah contoh franchise ya. Kemudian juga yang terakhir, jenis retail yang terakhir adalah koperasi. Nah, di sini ada yang bergabung di koperasi. Ada, Bu. Koperasi ini diselenggarakan atas azas kebersamaan dan demokratis. Kayak teman-teman akan tahu juga nanti perkembangan uang yang didapat selama mengikuti koperasi itu seberapa kayak gitu ya. Kemudian juga karena teman-teman ini bergabung di koperasi sebagai anggota koperasi, teman-teman juga di situ disebut juga sebagai pemegang saham koperasi tersebut ya. Di sini ada pertanyaan sampai sini sebelum saya ke berikutnya, slide berikutnya. Tidak ada? Tidak ada. Belum, Bu. Belum ya. Oke, kemudian berdasarkan strateginya, organisasi retail itu berupa apa saja? Gitu. Nah, ini kita lihat dari dua ya, ada dua di mana di situ ada pasar konvensional dan pasar kontemporer. Nah, pasar konvensional ini bentuknya sederhana ya, lebih tradisional. Mungkin teman-teman bisa lihat di sekitaran rumah teman-teman di situ ada yang namanya warung atau kedai, misalnya ada misalnya warung kopi atau misalnya burjo ya di situ, atau misalnya lagi warung-warung yang menjual barang-barang untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ini salah satu jenis dari pasar konvensional. Kemudian juga kita lihat lagi ada yang namanya kios atau los. Nah, ini biasanya teman-teman bisa menemukannya itu di pasar yang ada di sekitar tempat tinggal teman-teman. Kalau misalnya di sini ada kios atau los yang ada di pasar Ciputat. Kemudian juga ada yang namanya pedagang kaki lima. Ya, pedagang kaki lima bisa kita temui juga di sekitaran kita. Ya, ini adalah salah satu bentuk retail yang menggunakan ruang publik ya, misalnya kita biasanya menemukan di ruas bahu jalan, misalnya di trotoar, kemudian pedestrian, kemudian lagi misalnya di taman-taman, itu kita akan menemukan pedagang kaki lima ini. Jenis pasar konvensional berikutnya adalah ada yang namanya toko. Toko ini memiliki keelokan fisik yang lebih tinggi dibanding dengan warung atau kios ya, atau bahkan lebih bagus lagi dibanding itu. Jadi ruangnya juga lebih luas ya, misalnya menjual bahan bangunan itu juga bagian dari toko. Kemudian yang terakhir, bentuk dari pasar konvensional itu salah satunya ternyata adalah pasar loak, memperjualbelikan barang-barang bekas ya, barang-barang yang second gitu. Pasar retail berikutnya adalah pasar kontemporer. Ya, ini pasar yang lebih modern ya. Pasar kontemporer ini ditandai dengan tampilan fisik yang modern, mewah kayak gitu ya. Kalau yang terdekat di sini kita bisa datang ke department store. Department store ini biasanya berada di salah satu mall
yang tempatnya itu juga di antara toko dan supermarket ya. Jadi di antara toko-toko dan supermarket itu biasanya ada salah satu department store. Jadi tiap mall biasanya department store-nya akan berbeda namanya. Tuh. Kemudian yang berikutnya adalah supermarket. Nah, supermarket ini menjual berbagai merchandise ya. Jadi misalnya ada kita jumpai kalau ke supermarket itu ada kita selain makanan, sayuran, daging, kemudian buah-buahan, kita dapat menemukan yang namanya peralatan elektronik ya, peralatan elektronik baik itu misalnya TV, AC. Nah, itu beberapa contoh yang ada di supermarket kayak gitu. Kemudian ada direct selling atau biasanya kita sebutnya dengan MLM. Ada yang bergabung dengan MLM? Aku. Oh ya, boleh dijelasin. Oh, Rido, bergabung di MLM apa? PTBS Corporation. Itu jual apa tuh? Jual kayak produk ini sih, macam-macam produk. Ada parfum, ada pupuk, ada skincare, dan masih banyak yang lain. Oke, good. Nah, MLM ini juga termasuk bagian dari retail ternyata kayak gitu, yang di situ melibatkan staf penjualannya. Mereka akan bergerak mengelilingi wilayah-wilayah yang ditentukan ya. Jadi mereka ini gaji dan bonus pun akan tergantung pada kemampuan berapa jumlah yang mereka jual. Kemudian ada vending machine. Nah, vending machine ini ternyata juga bagian dari pasar kontemporer. Mungkin kalau kita di stasiun-stasiun atau misalnya di bandara, kita akan menemukan vending machine ini. Jadi bentuknya biasanya kotak seperti itu. Nah, di dalamnya kita akan temui misalnya minuman atau misalnya makanan. Bahkan sekarang ada merchandise bentuk aksesoris itu juga dijual di vending machine tersebut ya. Jadi nanti teman-teman bisa masukkan uang, kemudian kita mencet tombol-tombol tersebut ya. Di situ uang yang kita masukkan itu tidak hanya misalnya koin, bisa juga uang kertas kayak gitu. Nah, setelah kita mencet-mencet, kita misalnya pengen minuman A misalnya. Nah, kita nanti setelah pesan di mesin tersebut akan keluar kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir ada yang namanya e-retail yang teman-teman mungkin sekarang paling banyak digunakan ya. Di sini e-retail ini dikenal juga dengan cybermarket atau juga cyber shop atau juga virtual shop. Di situ contohnya tadi teman-teman ada yang mengatakan Shopee. Nah, Shopee, kemudian lagi ada yang namanya Tokopedia. Kalau mau beli barang kecil-kecil, misalnya yang produk-produk ibu rumah tangga, misalnya juga akan ditemukan di situ. Ya. Nah, kalau misalnya di antara pasar konvensional dan pasar kontemporer ini, teman-teman biasanya lebih banyak memanfaatkan yang pasar konvensional atau pasar kontemporer untuk setiap harinya untuk membeli barang-barang Konvensional, Bu. konvensional. Oke. Konvensional. Mungkin karena terdekat dengan tempat tinggal ya. Oh, kontemporer sih. Ngomong tetangga, Bu. Kontemporer. Ini kalau kontemporer biasanya anak-anak Gen Z nih yang sering dikit-dikit belanja online. Ya, Bu, lebih simpel. Oke, lebih simpel ya. Jadi mereka lebih banyak membeli barang atau berbelanja di retail. Oke, nggak apa-apa. Jadi ada plus minusnya juga, teman-teman bisa berbelanja di pasar konvensional dan pasar kontemporer ya. Mungkin kalau pasar konvensional ini teman-teman bisa lebih dekat. Nah, kalau pasar kontemporer itu lebih simpel ya.
Ada yang bisa menjelaskan perilaku berbelanja itu apa? Mau jawab. Perilaku yang ditunjukkan oleh orang-orang dalam hal merencanakan, membeli, dan menggunakan barang-barang ekonomi dan jasa. Oke, jadi kalau disimpulkan bahwa tindakan berbelanja itu mendapatkan, kemudian mengkonsumsi atau menggunakan. Mungkin perilaku yang dimulai dari kita bukan kita suka mikir gitu ya, bukan merencanakan gitu, merencanakan ketika kita pengen sesuatu kita merencanakan belinya di mana gitu ya, scroll milih-milih gitu kan, terus habis itu baru membeli. Ya tadi benar, merencanakan dulu, kemudian bagaimana kita akhirnya mendapatkan barang yang kita mau. Kemudian bedanya apa sih dengan perilaku konsumen? Sama nggak kira-kira perilaku berbelanja dengan perilaku konsumen? Ya, kalau tadi perilaku berbelanja itu adalah merencanakan, kemudian mendapatkan atau memilih barang dulu, kemudian mendapatkan barang. Nah, kalau perilaku konsumen itu adalah dia terlibat langsung aktivitasnya di situ, mendapatkan, kemudian mengkonsumsi dan menghabiskan barang tersebut. Ya, jadi itu bedanya antara perilaku konsumen dan perilaku berbelanja. Nah, bentuknya apa aja sih, dalam situasi seperti apa sih mereka itu akhirnya berbelanja? Di sini kita lihat ada ketika misalnya informasinya langka. Situasi yang kedua adalah karena digoda oleh utang. Sebenarnya kalau dari tahun 80-an ini, masyarakat Indonesia belum terbiasa berhubungan dengan utang ya, terutama yang hutang dengan bank. Tapi semakin ke sini ternyata orang semakin terbiasa dengan hutang, apalagi misalnya di daerah perkotaan. Daerah perkotaan mereka itu sudah ya tidak malu lagi kita berhutang, apalagi misalnya kita menggunakan kartu kredit. Kan itu di masyarakat perkotaan ya, kemampuan berhutang itu menjadi salah satu dasar bagi seseorang itu atau masuk ke dalam stratifikasi sosial. Jadi semakin dia memiliki, misalnya semakin tinggi kemampuan berhutangnya, semakin tinggi pula strata sosialnya. Nah, di sini kita bisa ditunjukkan dari apa? Dari mereka memiliki yang namanya kartu kredit. Ya, kartu kredit, semakin tinggi jenis kartu kreditnya, maka strata sosialnya akan semakin tinggi. Kenapa sih orang itu berhutang? Lagi bokeh, Bu. Lagi bokeh. Terus ada apa lagi? Kepepet, Bu. Kepepet. Oke, nggak apa-apa. Kemudian, nah ini, ada berbagai alasan kenapa orang berbelanja itu dengan berhutang. Tadi ada yang bilang misalnya tidak punya cukup uang, ya, tidak punya cukup uang di situ karena misalnya lagi pendapatannya lebih kecil tapi pengeluarannya cukup banyak. Jadi mau nggak mau mereka ya menutupnya misalnya, atau ketika membeli sesuatu dengan cara berhutang. Kemudian misalnya kebutuhan mendesak, karena tadi kepepet, ada yang bilang kepepet, ya, kepepet, maka ya mau tidak mau kita berhutang. Kemudian lagi, atau tidak punya cukup uang, jadi kita pengen beli sesuatu, tapi ternyata uang yang kita punya itu tidak cukup, sudah dah, akhirnya keputusan terakhirnya adalah berhutang. Kemudian faktor berikutnya adalah lebih untung dengan berhutang. Kemudian alasan ketiga adalah sistem mengharuskan berhutang. Kemudian juga bentuk perilaku berbelanja yang lain, salah satunya juga karena diskon memikat. Diskon memikat ini ada jenisnya ternyata. Di situ ada diskon karena potongan harga. Nah, kemudian ada penambahan kuantitas. Kemudian juga
ada juga jenis diskon voucher, ya. Juga ada yang namanya diskon kombinasi. Nah, ini kombinasi bisa juga potongan harga, ya sudah dipotong harga, juga diberikan voucher. Ada pertanyaan sampai saat ini dari materi-materi yang saya sampaikan? Saya Bu, Ya, boleh. Bu gimana Bu ya caranya biar kita tidak terpikat dengan diskon-diskon seperti itu Bu? Oke, teman-teman, ya ketika membeli sesuatu kita harus tahu juga skala prioritas. Barang tersebut sebenarnya kita butuhin nggak sih, atau cuma karena godaan diskon saja, mumpung murah, mumpung akhirnya kita beli. Giliran sudah sampai rumah misalnya ternyata tidak dipakai atau tidak digunakan. Maka dari itu teman-teman sebelum membeli atau berbelanja setidaknya kita sudah punya skala prioritas, ya. Saya nih mau ngajak teman-teman buat diskusi nih. Ini saya ada 2 kasus di situ, boleh teman-teman simak. Nah, menurut pendapat teman-teman dari 2 kasus tersebut termasuk bentuk perilaku berbelanja dalam situasi yang seperti apa nih? Kayak gitu. Boleh silahkan teman-teman baca dulu, kemudian salah satu boleh menjawab. Ada yang bisa menjelaskan? Perilaku konsumen kali ya Bu ya? Konsumen? Ya, perilaku konsumen yang seperti apa? Ya itu yang gampang tergoda dengan diskon konsumtif kali ya Bu ya? Mungkin kali ya Bu ya? Oke, bisa. Ya, silakan Mbak Heriani. Boleh? Ibu yang di kasus ini kayaknya pernah terjadi sama saya deh Bu. Awalnya itu bukan karena tergiur apa Bu, cuma karena memang terjerat kebutuhan ya, karena kebutuhan yang mendesak, kemudian juga ada utang yang mendesak, jatuh tempo untuk dibayar. Jadi akhirnya kemudahan-kemudahan sekarang ini coba kita manfaatkan, terus tergiur dengan promosinya begitu kan, akhirnya mencoba untuk itu. Ya, baik. Jawaban yang bagus, bahwa jika kita bisa simpulkan bahwa ternyata selain tergoda oleh pinjaman yang gampang, jadi tergoda untuk melakukan yang namanya pinjaman tersebut. Oke. Ada yang mau bertanya? Jika tidak ada, saya akan tutup pertemuan kali ini. Semoga nanti teman-teman setelah mengikuti perkuliahan ini, nanti teman-teman akhirnya bisa menguasai yang namanya berbelanja itu apa, kemudian juga menguasai tentang perilaku berbelanja itu seperti apa, kayak gitu ya. Terima kasih teman-teman atas pertemuan kali ini. Saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Semoga teman-teman bisa memaklumi itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.